Jumpa kembali dengan Couple Journey. Kali ini kami akan membahas perjalanan pendakian kami ke Gunung Rinjani. Perjalanan ini adalah lanjutan dari pendakian ke Tambora tempo hari, yaitu perjalanan pendakian bersama komunitas Merapi Mountain User Community. Meski tidak terlalu pas sekali, namun bisa dikatakan pendakian ini dilakukan pasca penutupan Rinjani karena pandemi COVID-19. Cukup banyak pendaki yang ingin mendaki, namun pihak Taman Nasional sangat ketat memberlakukan perizinannya. Hanya pendaki yang memiliki perizinan yang legal saja yang diperkenankan untuk mendaki. Saat kami memulai pendakian, cuaca tidak begitu cerah. Langit tertutup awan dan kabut pun datang dan pergi silih berganti. Bagi kami berdua, ini adalah perjalanan bersama kami yang kedua kalinya ke gunung ini. Sebelumnya kami pernah juga bersama ke sini pada tahun 2012. Ada banyak perubahan yang saya lihat di sepanjang jalur pendakian, terutama kondisi pos-pos pendakiannya yang sudah memiliki shelter yang permanen dan bagus. Bahkan tadi di pos 2 sudah ada kantor pengawas Taman Nasional di sana. Sampai di gigiran Pelawangan, saya melihat banyak tenda yang berdiri. Kemudian setelah porter kami yang membawa tenda datang, mereka bilang untuk camp di sini saja. Dan agak ngotot bilang ini adalah lokasi camp Pelawangan Sembalun. Padahal kenyataannya bukan. Baru belakangan saya tahu ternyata sekarang lokasi camp Pelawangan Sembalun itu ada 3 lokasi. Lokasi yang kami tempati ini disebut Pelawangan Sembalun 3, sedangkan lokasi camp Pelawangan Sembalun yang saya kenal dulu disebut dengan Pelawangan Sembalun 1. Pendakian ke puncak kami mulai jam 3 dini hari tadi. Dan saat mencapai daerah puncak, matahari sudah mulai menyingsing naik. Pendakian ke puncak Rinjani memang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu medan pasir dengan tanjakan curam yang banyak membuat babak belur fisik dan mental pendaki yang tidak siap. Tidak jarang selama mendaki gunung ini, saya sering melihat pendaki yang patah arang semangatnya, hingga ada yang sampai menangis di medan lintasan menuju puncak ini. Saya dan istri bergerak pelan saja dan konstan hingga tak lama kemudian sampai di puncak. Selamat. Cukup ramai para pendaki di puncak. Antrian untuk berfoto di puncak pun cukup padat.
Setelah cukup lama menikmati suasana puncak, kami berdua kembali turun menyusul teman-teman lain yang sudah turun. Ini adalah Pelawangan Sembalun yang biasanya dari mulai tahun 80-an, 90-an dan awal 2000 merupakan tempat camp terakhir pendakian ke Rinjani dan dikenal dengan nama Pelawangan Sembalun. Tapi dewasa ini sepertinya sudah jarang dipergunakan. Entah alasannya bagaimana, padahal ini adalah yang paling dekat untuk mencapai puncak. Banyak porter-porter dewasa ini lebih suka membawa tamunya untuk camp di sebelah sana, yang tadinya hanya sebuah jalur pendakian sekarang berubah menjadi lokasi camp. Nah, ini lokasi Pelawangan Sembalun yang seharusnya, dan seperti diketahui di sini ada sumber air ya yang lebih dekat ke puncak. Entah bagaimana sekarang menjadi tidak pernah dipergunakan dan cenderung di sebelah sana para pendaki. Bahkan di sini juga ada toiletnya. Sesampai di lokasi camp, rencana untuk turun ke danau urung kami lakukan karena beberapa teman seperjalanan masih belum turun dari puncak. Jadi sudah terlambat untuk turun ke danau. Terlebih lagi saat ini perizinan dibatasi hanya 3 hari 2 malam saja. Jikapun kami turun sampai ke bawah, sudah sedikit waktu untuk dimiliki untuk bersantai-santai di danau. Belum lagi jalur turun ke Senaru masih tertutup, sehingga untuk turun kami harus kembali mendaki hingga ke Pelawangan Sembalun ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya kami bermalam semalam lagi di Pelawangan Sembalun 3 ini. Setelah sarapan tadi pagi, kami langsung kembali turun menuju Desa Sembalun. Sepertinya perjalanan Desember di Rinjani kali ini tidak begitu memuaskan kami, karena Danau Segara Anak sebagai ikon yang terkenal di Gunung Rinjani luput kami kunjungi. Mudah-mudahan kami bisa kembali berkunjung ke gunung ini, namun hanya ingin leye-leye camping saja menikmati keindahan Danau Segara Anak. Semoga.